Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, halo teman-teman, halo semuanya dimanapun kalian berada. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia kali ini, pada video kali ini kita sedang melakukan proses pembersihan ya gulma-gulma yang berada pada lubang tanam. Dan ini tanaman cabai yang sebagian sudah dibersihkan ya dari serangan-serangan gulma yang menyerang area pangkal batang dari tanaman cabai tersebut. Dan alhamdulillah untuk saat ini tanaman cabainya kondisinya dalam kondisi bagus dan baik setelah dilakukan proses pemupukan yang pertama kalinya. Akan tapi tadi dalam proses pemupukan ya, selain pembersihan juga kita melakukan proses pemupukan. Itu ada kendala yang menghadapi yang menyerang dari tanaman cabai yang kita budidayakan. Kendalanya itu sendiri ya kan kawan, ada banyak ya. Yang paling banyak itu yaitu ini kan kawan ya, kendalanya salah satu kendalanya adalah cabai roboh kayak gini. Nah, cabai roboh semacam ini disebabkan karena bibit cabai yang kita gunakan itu kondisinya sudah agak tinggi ya kan kawan, tetapi batangnya belum kokoh untuk tumbuh secara tegak lurus ya ke atas. Nah, itu biasanya kayak gini. Kalau enggak penanaman di lubang tanamnya ini itu kurang padat ya kan kawan, kurang dalam, menjadikan tanaman cabai yang kita budidayakan roboh semacam ini kan kawan, roboh semacam ini. Sehingga nanti ini kalau pengen dirapikan ya kita cari tajuk dan kita ikat ya kan batangnya agar tegak lurus ke atas semacam itu. Nah, lalu yang kedua yaitu keriting ya kan, keriting pada daun cabai. Nah, keriting pada daun cabai itu sendiri disebabkan biasanya karena hama kan kawan, atau penyakit ya, saya kurang tahu. Tapi kalau menurut kami keriting yang saya tadi amati di bagian sana itu adalah menurut kami hama ya kan, karena keritingnya itu pucuk-pucuk daunnya ini bisa menyatu jadi satu. Nah, itu biasanya mungkin dari ulat atau apa ya kan, saya kurang tahu. Mohon yang kan ketahui ya, keriting pada tanaman cabai itu disebabkan oleh apa ya, mohon diberi saran kepada kami agar kami nanti pencegahannya jauh lebih bagus dan lebih baik. Nah, tapi yang jelas keriting pada daun cabai itu disebabkan oleh hama. Karena kalau penyakit menurut kami ya jarang sih kalau sini penyakit yang mengakibatkan keriting ya kan. Karena keritingnya yang saya amati tadi adalah keriting yang membentuk kayaknya ulat ya, yang ingin menjadi sebuah kepompong. Nah, itu daunnya bisa menyatu kayak gitu kan kawan. Nah, biasanya daun yang menyatu itu nantinya akan di dalamnya ada ulat yang berpuasa menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu semacam itu. Nah, itu biasanya yang menyebabkan apa ya kan, bukan keriting tapi apa itu, lebih mengkeret lah ya kan kawan. Jadi pucuk daunnya ini antara satu dengan yang lainnya itu bisa mengkeret lah kan. Lalu yang ketiga yang saya amati tadi setelah melakukan proses pemupukan ya, yaitu adalah masalah kuning ya, penyakit kuning. Penyakit kuning itu sendiri sebenarnya disebabkan oleh virus ya, Gemini virus kalau tidak salah ya. Itu disebabkan oleh virus tersebut, yang dimana virus tersebut di daerah seperti dataran rendah yang ada di tempat kami
itu jauh lebih mudah menyerang ya kan kawan ke tanaman-tanaman cabai ya, karena Gemini virus dengan kondisi semacam itu penyebarannya cukup cepat, apalagi musim penghujan semacam ini kan kawan. Nah ya, musim penghujan itu kan airnya mengalir kemana-mana ya, jadi tanaman itu ketika kondisinya kurang fit ya kan kawan, itu kemungkinan terserang Gemini virus itu bisa mudah ya kan menyerang tanaman yang kondisinya kurang bagus. Nah semacam itu. Nah Gemini virus itu sendiri ya, itu biasanya serangannya paling banyak di dataran rendah. Kalau dataran tinggi terkadang ada, tapi jauh lebih kecil, karena mungkin dari virusnya itu perkembangannya untuk di dataran tinggi itu lebih melambat ya dibandingkan di dataran rendah yang perkembangannya lebih cepat. Begitu pula hama kawan-kawan. Hama itu ya kan kawan, itu kalau di dataran rendah biasanya perkembangbiakannya cukup cepat sekali ya kan kawan, cukup cepat sekali dibandingkan di dataran tinggi, karena kondisi yang memungkinkan hama tersebut untuk berkembang biak ya itu kondisi di dataran rendah, karena di kondisi dataran rendah suhunya hangat ya, jauh lebih hangat, jadi perkembangbiakannya jauh lebih cepat kan kawan, semacam itu. Nah, akan tetapi kalau dataran tinggi itu terkadang juga apa ya istilahnya, kalau untuk tanaman buah-buahan itu kurang bagus kan kawan, tapi ya tergantung sih komoditas yang sesuai. Mungkin kalau untuk tomat gitu ya masih bisa kan kawan. Nah tapi yang jelas kalau di sini yang saya sampaikan bahwasanya virus Gemini ya yang menyebabkan tanaman cabai itu kuning itu paling cepat di dataran rendah menurut kami ya. Dan yang jelas kan kawan, virus Gemini tersebut pastinya kan kawan ya, itu juga tidak bagus untuk tanaman cabai. Karena apa? Karena dapat mengurangi hasil produksi. Memang tanamannya masih hidup, akan tetapi kondisi tanaman tersebut tidak bisa melakukan perkembangbiakan secara normal kan kawan ya. Jadi perkembangbiakannya mungkin terkadang ada yang bentuknya kalau cabai keriting ini bentuknya kerdil ya, buahnya kerdil. Ada juga buahnya yang buntek tapi kulitnya tebal. Nah itu sebagai akibat dari serangan virus tersebut ya kan kawan, yang mengakibatkan tanaman cabai itu kuning, dan itu penurunan hasilnya cukup signifikan. Nah lalu kami di sini menyampaikan bahwasannya ketika ada tanaman yang terserang hal-hal semacam itu ya kan, apalagi kondisinya memungkinkan seperti tempat kami, itu alangkah baiknya kawan-kawan lebih lakukan pencegahan. Meskipun kadang ya sering terjadi ya, walaupun kita cegah terkadang ya ada 1-2 terjadi, tapi setidaknya dengan pencegahan yang bagus kawan-kawan akan mengurangi ya dari serangan tersebut. Nah pencegahannya bagaimana? Pencegahannya itu sendiri kan kawan bisa lakukan ya dengan memberi perawatan yang secara maksimal, yaitu kan yang pertama yang menurut kami paling pokok adalah membersihkan gulma semacam ini ya, dan di sekitar dari bedengan tersebut. Karena virus Gemini itu pastinya datangnya itu tidak hanya dari angin, udara dan lain sebagainya, tapi juga bisa berasal dari tanaman ya kan, karena mohon maaf, tumbuhan liar ya. Tumbuhan liar itu bisa digunakan sebagai vektor atau ya istilahnya jembatan lah untuk si virus tersebut menyerang ke tanaman cabai. Lalu yang kedua ya, selain dibersihkan gulma ya, juga kan kawan ya,
itu yang perlu adalah pengendalian hama. Jika hamanya itu banyak, bahkan perawatan ya, dari pembersihan gulma, pengendalian hama itu juga, karena hama pun juga bisa menjadi vektor ya terbawanya penyakit tersebut. Dan yang ketiga yaitu yang paling utama menurut kami, yaitu adalah melakukan proses pemupukan. Jangan sampai telat ya, karena pemupukan sendiri nantinya itu ada nutrisi yang terserap untuk tanaman cabai yang kita budidayakan. Akan tapi pemupukan kali ini pada umumnya pemupukan yang harus kita lakukan dan yang saya maksudkan untuk mencegah Gemini virus tersebut kan gunakan tambahan pupuk organik. Karena pupuk organik itu sendiri kandungannya jauh lebih lengkap. Nah, ketika tanaman itu kita berikan pupuk organik ya kan kawan, meskipun kadang-kadang juga kan memberikan pupuk non organik, tapi ditambah dengan pupuk organik, insya Allah tanamannya bisa menyerap nutrisi dengan kondisi lengkap. Nah, penyerapan nutrisi yang kondisinya lengkap itulah yang menjadikan nantinya tanaman itu memiliki imun yang cukup bagus. Ibarat orang kalau makannya cuma nasi aja ya, dengan yang makan ada telur, ada sayur, nah itu pastinya beda kan kawan ya kondisinya ya, yang mana yang mudah terserang penyakit dan tidak. Tapi kalau tanaman ini ya kan lebih baiknya kan kawan, meskipun kan membudidayakan secara konvensional, tapi kan kawan juga perlu tambahkan dengan penggunaan pupuk organik ya kan kawan, semacam itu. Dengan penggunaan pupuk organik insya Allah tanaman kawan-kawan daya imunnya jauh lebih kuat dan lebih tahan ya, karena di beberapa tempat pun, di beberapa kejadian dan pengalaman yang saya hadapi, dengan penggunaan pupuk organik itu tanamannya memang jauh lebih tahan ya kan kawan, dengan kondisi-kondisi lingkungan yang menyerang dari tanaman cabai tersebut ataupun tanaman yang dibudidayakan. Nah, pupuk organik itu sendiri pastinya yaitu memiliki kelebihannya, yaitu memiliki kelengkapan unsur hara. Nah, kelengkapan itulah yang menjadikan tanaman-tanaman yang dibudidayakan bisa juga bisa juga kelengkapan juga bisa menambah imun kan, mohon maaf ya. Jadi kelengkapan unsur hara tersebut menjadikan daya imun dari tanaman cabai itu jauh lebih kuat, dan yang jelas nutrisi dan kondisi yang dibutuhkan tanaman bisa terpenuhi semua, sehingga ya membentuk metabolisme yang bekerja secara normal dan sesuai dengan kebutuhan dari tanaman tersebut. Oke kan kawan, itu sedikit perbincangan dari kami ya kan kawan, perbincangan dari kami mengenai kendala-kendala yang dihadapi saat ini setelah dilakukan proses pemupukan yang pertama. Dan ini usianya masih muda sekali ya kan, masih masa vegetatif, masa pertumbuhan. Dan itulah kendala yang kami hadapi saat ini. Mengingat kondisi kayak gini kan kawan, apalagi musim penghujan kayak gini, juga perlu perawatan yang cukup bagus juga ya, agar menghasilkan tanaman yang cukup baik pula. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, kesalahan maupun hal yang tidak mengenakan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ambil sisi positifnya, tinggalkan sisi negatifnya, dan selalu ambil sisi hikmahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.